Saya Dr. Mansur, saya Kepala SMP Negeri 1 Pangkajene. Saat ini kita sementara berada di lokasi kebun edukasi sekolah yang anak-anak sudah memanfaatkannya dengan maksimal seperti yang kita lihat di sekitar ini. Kebun edukasi sekolah ya seperti yang kita lihat saat ini itu merupakan monumen bagi kami di SMP Negeri 1 Pangkajene. Monumen yang menandakan bahwasanya kerja keras, keinginan yang besar dan kolaborasi yang tak kenal lelah itu bisa menghasilkan karya yang sangat-sangat bermanfaat untuk anak-anak kami. Kebun ini tidak jadi dengan sendirinya, tapi melalui banyak proses yang ada di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, akan saya ceritakan seluruh proses terjadinya kebun ini, bagaimana kami membuatnya oleh seluruh warga sekolah. Demikian kita lihat. Kebun edukasi sekolah ini merupakan inovasi luar biasa yang ada di SMP Negeri 1 Pangkajene. Kebun edukasi ini tidak serta-merta ada dan indah, sehingga bermanfaat seperti saat ini. Kebun edukasi ini merupakan akumulasi dari kerja keras, kerjasama, dan kegigihan seluruh warga sekolah untuk menjadikan sekolah menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Pangkajene. Lokasi kebun edukasi ini terletak di halaman depan sekolah sebelah barat, berbatasan dengan SMA Negeri 1 Pangkajene. Lokasi ini awalnya diperuntukkan sebagai lokasi pembuangan akhir sampah sekolah. Hal ini menjadikan lokasi ini terkesan jorok dan berbau, hingga mengganggu siswa yang kelasnya berada di sekitar wilayah ini. Meskipun di wilayah ini juga terdapat bank sampah, namun kondisinya sudah tidak layak pakai. Lokasi ini kurang mendapat perhatian, hingga rumput dan ilalang liar tumbuh dengan subur. Lokasi ini awalnya adalah lokasi yang sangat jorok dan kumuh, apalagi terletak di bagian depan sekolah, sehingga sangat mudah dilihat oleh para pengendara dan masyarakat yang berlalu lalang. Pada tanggal 15 Juli 2023, pembersihan lokasi yang nantinya dijadikan kebun edukasi sekolah mulai dilaksanakan. Pada tahap ini, kepala sekolah beserta tim mulai melakukan pengerjaan awal berupa pembersihan lokasi dari tanaman liar, rumput, dan semak-semak. Pembongkaran bangunan berupa bank sampah yang sudah tidak layak pakai dilakukan. Dilanjutkan dengan pengumpulan material sisa-sisa bangunan yang masih layak pakai. Setelah lokasi bakalan kebun bersih dari bangunan dan tanaman liar, pengerjaan berikutnya adalah penimbunan. Lokasi yang telah bersih ditimbun dengan menggunakan timbunan tanah pilihan, yakni tanah pengerukan yang letaknya di pinggir sungai. Mengapa memilih tanah ini? Karena tanah ini tergolong subur dan cocok untuk digunakan sebagai tanah kebun. Penimbunan dilakukan hingga ketinggian kurang lebih 80-100 cm dari dasar tanah awal. Ini adalah penampakan bakalan kebun pendidikan sekolah. Hari ini Jumat 28 Juli 2023. Ini adalah penampakan terakhir. Greenhouse yang dibuat di lokasi kebun edukasi sekolah adalah greenhouse yang sesuai dengan karakteristik greenhouse pada umumnya, yakni bangunan yang bening dan tembus cahaya. Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekolah berupa besi bekas dan paving block bekas pakai, greenhouse pun mulai dibangun dari nol. Greenhouse yang hendak dibangun adalah greenhouse yang estetik, yang mampu bertahan selama mungkin dan memiliki fungsi maksimal sebagai sebuah greenhouse. Pot tanam yang dimaksud di sini adalah wadah tempat tanaman ditanam dan dibudidayakan. Pada banyak kebun, wadah tanam biasanya dalam bentuk pot dari galon bekas air mineral, plastik bekas minyak, ember bekas cat, ataupun wadah lainnya. Pot atau wadah tanam yang dibuat berbeda dengan lainnya. Wadah yang dibuat berbentuk bangun geometrik dengan pengaturan dan proporsi yang dihitung sehingga estetik dan indah dipandang dari sudut manapun.
Setelah pot tanam selesai, guru-guru yang tergabung dalam komunitas guru IPA melakukan pembibitan dan penanaman sayuran. Pupuk sebagai zat yang penting bagi perkembangan tumbuhan perlu untuk disiapkan untuk menjamin tanaman dapat tumbuh dengan subur. Di samping itu, dibuat juga komposter untuk menghasilkan sampah cair. Sehubungan dengan hal tersebut, dibuatlah komposter atau ruang untuk mengolah sampah organik berupa dedaunan untuk dijadikan kompos. Bank sampah yang ada di SMP Negeri 1 Pangkajene keberadaannya sudah lama. Namun, setelah kebijakan kepala sekolah saat ini, yakni program mengurangi penggunaan plastik di lingkungan sekolah, mengakibatkan sampah plastik tidak ada lagi di sekolah. Meskipun demikian, bank sampah di sekolah tetap mengolah sampah bekas, tapi dalam bentuk sampah kertas bekas. Kedua sumur yang dibuat memiliki sumber air yang cukup untuk menyiram tanaman yang ada di kebun sekolah. Tanaman di kebun edukasi sekolah saat ini tumbuh subur dan berkembang maksimal karena ketersediaan air melimpah setiap saat. Sebagai puncak dari serangkaian program pembangunan kebun edukasi sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep beserta rombongan melakukan panen perdana di kebun edukasi sekolah. Panen ini sebagai awal penggunaan kebun edukasi sekolah sebagai kebun sumber belajar bagi siswa. Wih, ini macam mana nih? Hingga saat ini, kebun edukasi sekolah telah menjadi salah satu lokasi di sekolah yang paling sering diakses oleh siswa dan guru sebagai sumber belajar, baik mata pelajaran IPA maupun mata pelajaran lainnya. Beberapa siswa dan guru dari sekolah lain telah melakukan kunjungan di kebun edukasi untuk melihat berbagai jenis varietas tanaman, keindahan kebun, serta melihat langsung proses penanaman hidroponik. Pak Cuy. Bawang. Ada. Menurut kami, kebun edukasi ini sangat banyak manfaatnya. Salah satunya, kebun edukasi ini dapat bermanfaat sebagai proses pembelajaran. Misalnya, pelajaran IPA, kita bisa langsung datang ke kebun edukasi ini dan langsung meneliti beberapa tumbuhan. Selain menjadi proses sarana pembelajaran, kebun edukasi juga bisa menjadi sarana jual beli di dalam bidang sekolah. Selain bisa menjadi sarana jual beli dan sarana pembelajaran, kebun edukasi juga memiliki banyak manfaat untuk alam, salah satunya untuk menjadi sarana pembersihan udara, karena di kebun edukasi kita ini banyak tumbuhan-tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi manusia dan kehidupan. Demikian rangkaian pembuatan kebun edukasi sekolah. Dari proses pembuatan itu saya memperoleh 3 hal penting. Pertama, niat dan keikhlasan itu adalah fondasi utama sehingga kebun ini bisa sukses dibangun. Yang kedua, bahwasanya percaya kepada kemampuan diri sendiri itu adalah kekuatan besar. Kami memanfaatkan semua teman-teman guru. Dan yang ketiga, perencanaan harus matang. Demikian.